Universitas Indonesia, Bapak Fitra Faisal melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Fitra. Selamat sore, Mbak Mega, Mas Michael. Iya, baik. Dan ini juga sudah ada bahasan Pak mengenai Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan sudah mendapatkan izin dari Presiden Joko Widodo untuk menambahkan anggaran di tahun 2024 ini sebesar 61,58 triliun rupiah yang merupakan angka yang tidak kecil tapi cukup fantastis di tengah kontestasi pemilu 2024. Pak Fitra, tanggapannya? Ya, pertama mungkin kita harus mafhum juga bahwa untuk anggaran alutsista atau anggaran angkatan perang ini ada satu adagium Latin yang kira-kira ungkapannya seperti ini: jika kamu mau dalam keadaan damai, maka harus siap-siap berperang, si vis pacem para bellum. Nah, dalam konteks itulah kemudian kita melihat bahwa anggaran perang ini agak berbeda dengan alokasi anggaran yang lain. Ada seksi kekhususan, dan saking khususnya maka anggaran tersebut juga sebenarnya merupakan objek yang tidak terlalu ketat dalam konteks pengawasannya. Ya, BPK dan lain-lain itu agak susah untuk masuk ke sana karena memang ini agak khusus gitu kan. Nah, oleh karena itu makanya kalau kita bicara mengenai periode sensitif pemilu seperti ini sepertinya agak kurang tepat ya, karena memang pertama, kalau dalam konteks geopolitik, apakah kita dalam keadaan yang urgent? Ya. Dan dalam kaidah umum dalam penganggaran kemudian mengukur dampak ekonomi, kita biasanya ya, kalau selain anggaran perang, kita biasanya mengukur bagaimana anggaran itu bisa menaikkan tenaga kerja, bisa kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan nilai tambah dalam perekonomian. Nah, itu tidak ada di anggaran perang, which is kekhususan itu oke. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus lihat bahwa anggaran perang itu kita melihat bahwa ada konteks geopolitik yang apakah relevan dengan dalam konteks regional ASEAN. Nah, dari sisi ini maka saya melihat sebagai fokus saya di ekonomi internasional, dan bidang saya memang bidang perdagangan internasional. Dalam konteks kawasan, kita ini ASEAN dalam konteks yang netral. Berbeda dengan Eropa Timur, berbeda dengan Timur Tengah, bahkan ASEAN ini kalau kita bicara dalam konteks regional berada dalam selubung yang anti friendshoring. Friendshoring ini kalau kita melihat bagaimana Amerika Serikat kemudian dan Eropa mereka bersekutu dan meningkatkan aktivitas ekonomi dan sembari mengurangi aktivitas ekonominya ke kutub yang lain yaitu Rusia dan juga China yang dianggap satu klaster. Tapi di sisi yang lain ASEAN mampu mendapatkan manfaat dari kiri dan kanan. Kenapa? Karena kita punya ASEAN Way, karena kita punya ASEAN Neutrality dalam konteks ekonomi internasional. Dan saya rasa ini menjadi baseline bahwa apapun yang terjadi di Eropa Timur dan Timur Tengah dalam konteks prioritas itu belum dalam konteks yang sangat urgent untuk kemudian mengadakan alat perang gitu kan. Dalam konteks urgensi, apa sih sebenarnya anggaran itu dibutuhkan untuk apa? Tahun 2024 adalah tahun yang penuh gejolak, maka harus digunakan APBN untuk aktivitas yang counter cyclical, untuk kemudian bantu masyarakat dalam konteks bansos, untuk kemudian intervensi dari sisi supply produksi supaya ongkos produksi tidak terlalu meningkat dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karenanya butuh kemudian anggaran APBN yang lebih prioritas ke sana. Apalagi utang ini anggaran alutsista ini adalah memajukan pagu anggaran utang yang sebenarnya bukan tahun 2023 atau bahkan 2024, itu di tahun 2025 dimajukan ke sekarang kan. Nah, ini kan dalam konteks prioritas apakah seurgent itu? Apakah akan ada macam perang dunia ketiga yang membuat kita harus kemudian bersiap-siap? Apakah ada global pandemic yang kalau dalam konteks pandemi kemarin urgensinya adalah ya itu relevan, tapi dalam hal ini apakah ada urgensi yang selevel global pandemic kemarin sehingga kita harus kemudian maju pagu anggaran itu? Saya rasa belum. Oke, baik. Terima kasih Pak Fitra, dan saya juga akan beralih ke Mas Michael. Tadi ada 2 poin yang disampaikan oleh Pak Fitra. Yang pertama, APBN harus memiliki prioritas di tahun 2024, dan juga ini Pak Fitra, ini anggaran disetujui oleh Presiden Jokowi di tanggal 29 November 2023. Menurut Pak Fitra, apakah ini memang sudah terencana sebelumnya atau terbilang mendadak, Pak Fitra? Ya, kalau di akhir tahun berarti kan mendadak ya. Kalau sudah direncanakan seharusnya polanya tidak seperti ini. Apalagi memajukan pagu anggaran utang di tahun berikutnya. Sehingga dalam konteks ekonomi ada satu istilah yang disebut sebagai professional skepticism. Apalagi ini memenuhi aspek-aspek circumstansial, misalnya ini terjadi di periode pemilu, tiba-tiba ada anggaran baru gitu kan, dan itu
agak khusus gitu, tidak bisa diperiksa sebagaimana umumnya. Maka ini pastinya akan menimbulkan kecurigaan. Meskipun kita tahu lah Pak Prabowo mungkin patriot dan juga teman-teman yang lain yang relevan dengan ini mungkin juga mungkin tidak sampai ke sana. Tetapi kan untuk menghindari kegaduhan politik seharusnya ya semuanya bisa berpikir ya memundurkan saja. Apa susahnya sih untuk memundurkan di periode kontestasi politik ya, jangan di saat-saat seperti ini karena ya akan muncul dugaan-dugaan dan itu sahih karena ada professional skepticism, ada aspek circumstantial sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan kita juga melihat apa prioritas itu menjadi abstrak artinya kan. Ketika kita mengukur apakah ini prioritas atau enggak, itu menjadi sangat unilateral ditentukan oleh si sang pengaju anggaran dalam hal ini Kementerian Pertahanan. Mereka melihat bahwa kita harus siap, kita harus perang dan seterusnya. Tetapi adagium umum melihat bahwa ya kita belum sangat prioritas ke sana, termasuk mayoritas ekonom kita melihat bahwa kita tidak melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang urgent yang kemudian harus dimajukan segera. Sehingga sudah layak gitu ya, seharusnya ya. Kalau ini ditunda dulu lah, jangan di periode pemilu karena akan muncul dugaan-dugaan seperti itu tadi. Oke, baik. Dan juga ini kalau kita melihat bahwa 2024 juga merupakan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan Pak Fitra mengatakan ini apakah juga efektif Pak penambahan anggaran tersebut? Ya, ini juga suatu pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita ngelihat kan semuanya sekarang menteri-menterinya ya sekarang kita sebut aja Pak Prabowo sebagai Menhan kan menjadi objek kontestasi, ya. Artinya kan lebih banyak aktivitas terserap di sana, gitu kan, ketimbang kemudian mengurusi anggaran-anggaran yang kemudian sudah dianggarkan di akhir tahun ini. Nah ini juga sebenarnya kalau Pak Prabowo mau lebih lebih baik gitu ya dalam mengelola anggaran ya seharusnya beliau juga berpikir bahwa ketika losing control di saat kontestasi politik ya ada kemungkinan bahwa yang di bawahnya itu tidak bekerja dengan baik sehingga muncul kebocoran-kebocoran. Dan apa yang kita bicarakan di sini adalah dalam rangka menjaga Kementerian Pertahanan supaya tidak terjadi fraud-fraud seperti itu begitu. Oke, baik. Juga menyampaikan bahwa alasan-alasan itu banyak sekali Pak Fitra dan juga mengetahui alasan Prabowo Subianto untuk menambahkan anggaran. Ada satu poin yang saya ingin tanyakan ke Pak Fitra sebagai ekonom. Pak Prabowo Subianto mengatakan bahwa waktu COVID-19 ini sempat terhambat ataupun terkendala untuk belanja alutsista sehingga memang di tahun 2023 ini kembali dilaksanakan belanja tersebut. Tanggapan Pak Fitra seperti apa? Iya, boleh saja punya alasan seperti itu. Tapi kan kita juga kemudian menyoroti satu aspek yang terjadi di akhir tahun, ada 61,7 triliun, yang sebenarnya itu merupakan pagu anggaran di tahun-tahun ke depan begitu ya. Artinya ini kan roadmap-nya sudah jelas. Kalau misalnya mau belanja, ya kenapa nggak belanja pakai pagu yang sebelumnya? Kan ada saldo anggaran dan seterusnya, itu bisa dibicarakan dengan Kementerian Keuangan, bukan dengan memajukan pagu anggaran yang di tahun depan. Pun begitu kita kalau melihat dari sisi anggarannya, ini kan mayoritas dibiayai oleh perbankan ya. Jadi saya melihat komponennya memang bukan dari luar negeri, tapi dalam domestik ada perbankan, obligasi dan seterusnya. Bear in mind kita juga harus melihat potensi crowding out-nya ya terhadap perekonomian. Ketika itu kemudian perbankan membiayai secara masif, artinya ada aktivitas ekonomi di sektor real yang kemudian tidak mampu dibiayai karena apa? Karena tercrowd out, gitu kan. Padahal kita pengen tahun 2024 kita tumbuh di atas 5%. Nah ini kan sesuatu yang kontradiktif. Katanya Pak Prabowo mau kita maju, gitu kan, ekonominya. Nah kalau begitu kan ini agak oksimoron, gitu ya. Nah dalam konteks seperti itu saya paham sekali bahwa kita memang harus bersiap-siap. Kita harus selalu siap sedia untuk perang. Tapi dalam konteks ini kita kan juga bicara prioritas. Dan kalau kita bicara prioritas, masa sih nggak bisa dimundurin ya sampai tahun berikutnya lagi, karena 2024 ini periode penuh gejolak dalam konteks dinamika geopolitik dan dalam konteks musim akan menghadapi gorila El Nino dan seterusnya. Itu intervensi dari sisi supply yang mana itu asalnya dari APBN, gitu kan. Nah dalam konteks seperti ini harus pikir komprehensif, nggak cuma parsial. Oh jangan pertahanan gitu. Kita harus melihat di whole Indonesia ekonomi ya itu mau diapakan, gitu kan. Jangan kemudian kita tersohor di satu komponen saja, tetapi di komponen-komponen lainnya mandek, gitu kan. Dan dalam konteks inilah kemudian visi bernegara Pak Prabowo diuji. Dan terima kasih untuk Pak Fitra Faisal sudah gabung bersama kami di Zoom. Kita berharap bahwa alokasi anggaran pemerintah ini tepat sasaran.